Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Drasa. Dia adalah penembak jitu bayaran profesional yang rela tidur di tengah hutan selama berhari-hari demi menuntaskan misinya. Lalu scene beralih di negara Amerika, kita diperlihatkan seorang pria bernama Levi. Dia merupakan mantan pasukan khusus terbaik yang kini menjadi pengacara pengangguran banyak acara. Di saat sedang melamun, Levi mendapatkan pesan dari pangkalan militer swasta yang menawarkan pekerjaan untuk menjadi tentara bayaran. Levi yang sangat membutuhkan uang untuk membayar cicilan SPay letter akhirnya menerima tawaran tersebut. Setibanya di pangkalan, dia disambut oleh seorang wanita yang bernama Reta. Dialah yang mengirim pesan kepada Levi. Di mana Reta langsung membacakan riwayat hidup Levi di saat masih menjadi militer yang sudah menghabisi kurang lebih 294 target. Hal itu membuat Reta takjub dan menawarkan pekerjaan yang cocok buat Levi dengan gaji yang sangat besar. Singkat cerita, pada bulan September, Levi yang menerima tawaran pekerjaan tersebut, sekarang dia sedang berada di dalam helikopter untuk menjalankan misi rahasia. Bahkan dirinya masih belum tahu tugas dan tujuannya dalam misi tersebut. Dia hanya diperintahkan untuk terjun dari helikopter dan menuju titik lokasi yang sudah ditentukan dengan cara berjalan kaki sejauh kurang lebih 38 km dari lokasi penerjunan. Setelah melewati sungai, tebing, salju, Levi pun tiba di lokasi yang sudah ditentukan. Lalu ia disambut oleh seorang tentara yang bernama Jedi, di mana ia sudah setahun berada di sana dan langsung mengajak Levi ke sebuah pos menara penjaga. Jedi menyampaikan bahwa Levi akan menggantikan tugasnya selama setahun ke depan sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Satu-satunya partner Levi adalah seorang yang juga berjaga di pos menara seberang jurang, namun Levi sangat dilarang berkomunikasi dengan dia. Untuk kehidupannya, Levi jangan khawatir, karena semua kebutuhan juga sudah disiapkan mulai dari air, makanan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya. Jadi juga menyampaikan bahwa misinya ini sangat dirahasiakan, bahkan satelit pun tidak bisa mendeteksi lokasi tersebut. Dan tugas Levi adalah memantau jurang berkabut itu yang sudah dipasangi pagar kawat berduri, peledak otomatis, dan sensor senjata otomatis, serta mencegah yang berada di dalam keluar dari jurang. Tugas tersebut sudah berjalan selama 75 tahun sejak selesainya Perang Dunia Kedua dan akan dilakukan pergantian penjagaan di setiap tahunnya. Levi yang masih penasaran dan bingung apa tujuan dari tugasnya tersebut, bahkan dirinya belum ditraining selama 3 bulan, malah ditinggal pergi oleh Jedi yang sudah memberikan sedikit kisi-kisi. Lalu Jedi dijemput oleh helikopter yang akan membawanya pergi dari lokasi tersebut. Namun tanpa diduga, saat Jedi naik ke atas helikopter, dia harus menerima tembakan dengan alasan kerahasiaan lokasi tersebut. Di bulan Oktober, setelah 1 bulan Levi berjaga di tempat itu, dia mulai terbiasa dengan rutinitas sehari-hari yang mulai dari mengecek sistem penyelubung menara, kekuatan pagar kawat, keaktifan senjata otomatis, serta melakukan laporan setiap sebulan sekali. Bertepatan dengan itu, Levi melihat tulisan di tembok yang ditulis oleh penjaga sebelum dirinya, lengkap dengan tahunnya yang salah satunya adalah dari tahun 1947 yang berbunyi, hanya mereka yang berisiko terlalu jauh bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi.
Dan setelah 1 bulan, akhirnya Levi bisa melihat partner kerjanya, seorang perempuan yang ternyata dia adalah Drasa, penembak jitu yang kita lihat di awal film tadi. Jadi sudah jelas, para penjaga yang direkrut adalah orang-orang pilihan yang memiliki kelebihan. November pun tiba. Dan ini merupakan pertama kalinya mereka melakukan interaksi menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh, dan mereka juga melakukan adu skill menembak. Di saat sedang asik, tiba-tiba Drasa melihat sesuatu yang memanjat naik ke atas pagar tower milik Levi, yang ternyata itu adalah... Ya, muncul makhluk aneh yang berusaha keluar dari jurang sehingga Drasa segera memberikan bantuan. Tak berhenti di sini, makhluk tersebut ternyata berhasil naik ke atas yang membuat sensor senjata otomatis aktif dan memberedet semuanya. Keesokan harinya, Levi memperbaiki semua kerusakan yang terjadi, yaitu peledak gantung otomatis, pagar kawat berduri, yang secara bersamaan muncul pesawat kecil semacam drone dari kabut tebal, namun malah pergi begitu saja meninggalkan tempat itu. Di bulan Desember, tepatnya di malam Natal, Levi berhasil membuat pohon Natal menggunakan lampu yang berhasil dia temukan di dalam gudang. Hal itu membuat Drasa sangat bahagia sekali, dan mereka bersenang-senang bersama, mulai bermain catur dari jarak jauh dan bermain drum dari kaleng bekas seperti Dedenoy. Februari pun tiba. Tidak terasa, 6 bulan sudah mereka lewati, dan terlihat Drasa sedang bersedih karena teringat sama ayahnya, sehingga dia tidak melakukan patroli rutin yang membuat Levi penasaran. Hingga pada malam harinya, Drasa mulai mengungkapkan kesedihan isi hatinya. Dia menulis, "Hari ini sulit, andai kau bisa berada di sini denganku." Mengetahui bahwa Drasa sedang membutuhkan seseorang di sampingnya, Levi berniat menemuinya secara langsung walau harus melanggar peraturan yang ada. Dia mulai mencari bahan-bahan untuk membuat peluncur tali agar bisa menyeberang ke tempat Drasa. Drasa yang melihat tingkah gila Levi cukup terkejut, dan setelah Levi merangkai semuanya, mulai menembakkan peluncur itu tanpa ragu. Setelah Drasa mengikat talinya dengan kuat, Levi terlebih dahulu mencukur kumisnya agar kelihatan lebih muda dan tampil kece di hadapan Drasa. Dan sejak pertama kali mereka berkenalan, berkat ketekatan Levi, pada akhirnya sekarang mereka bisa bertemu secara langsung. Mereka langsung mengobrol sambil makan malam, di mana pertemuan itu yang pastinya berakhir dengan adegan pergenjerotan.
Keesokan harinya setelah mereka puas bercocok tanam, Levi yang berniat kembali ke pos menaranya tiba-tiba Levi terjatuh ke dalam jurang akibat makhluk yang tiba-tiba kembali naik dan mengenai peledak gantung yang membuat talinya terputus. Drasa yang melihat itu langsung melakukan sesuatu. Drasa mendarat ke sebuah sungai yang sangat deras sehingga tanpa sengaja ia menjatuhkan alat derek yang akan ia gunakan untuk kembali naik ke atas. Beruntung dia berhasil naik ke daratan dengan selamat. Sementara Levi terlihat tak sadarkan diri dan tersangkut di ranting pohon yang secara bersamaan muncul monster ulat raksasa yang mengerikan. Setelah menghabisi monster itu, Levi malah terjebak di akar hidup yang memiliki taring hingga saat dia berjuang. Beruntung Drasa datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Namun tak selesai sampai di sini, tiba-tiba muncul makhluk berakar yang menunggangi kuda dan langsung menyerang mereka berdua. Karena jagoan kita sangat kuat, mereka berdua berhasil menghabisi makhluk tersebut. Di dalam kebalnya kabut, mereka terus melangkah tak tahu arah hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah kota mati yang terlihat juga retakan tanah bekas terjadinya gempa. Hal itu membuat kita bertanya-tanya, entah apa yang sudah terjadi di kota mati tersebut. Dirasa sangat berbahaya jika berada di tempat terbuka, mereka memilih masuk ke dalam gereja terbengkalai yang di sana ada mayat-mayat yang sudah mengeras dan di saat sedang mengamati lokasi itu, tiba-tiba muncul monster laba-laba berkepala tengkorak manusia yang langsung menyerangnya sehingga mereka berdua kini harus berjuang melawannya. Drasa yang kewalahan menghadapi monster tersebut langsung menembakkan peledak dan berhasil membuat lubang. Setelah berhasil lolos dari serangan monster laba-laba, mereka terus berlari hingga sampai di sebuah bunker raksasa yang sudah terbengkalai. Setelah masuk ke dalam, mereka menyadari bahwa tempat itu dulunya merupakan laboratorium penelitian rahasia di mana Levi tanpa sengaja berhasil menemukan kaset lama yang masih berfungsi. Lalu Levi langsung memutar kaset itu untuk mengetahui isi di dalamnya. Di dalam rekaman itu terlihat seorang ilmuwan penelitian dan disinilah semua rahasia terungkap bahwa pada tahun 1940-an setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Robert sedang mengembangkan bom atom dan organisasi rahasia ini juga sedang mengembangkan senjata biokimia yang sangat mematikan. Namun di saat proses penelitian sedang berlangsung, terjadi gempa sangat dahsyat yang menyebabkan kebocoran sehingga terjadilah bencana mengerikan di mana DNA manusia bercampur dengan tumbuhan, hewan, bahkan juga serangga. Dan hasilnya, semua makhluk aneh yang kita lihat tadi adalah akibat dari bencana yang sangat mengerikan ini. Namun di saat mereka akan mencari jalan keluar tanpa sengaja menemukan komputer modern yang tidak mungkin berasal dari tahun 40-an yang setelah menyalakan komputer itu mereka menemukan suatu hal yang sangat mengejutkan tentang orang yang merekrut mereka berdua yaitu Reta yang merupakan pemimpin sebuah perusahaan swasta yang bernama Dark Lake, di mana perusahaan itu bergerak di bidang penelitian yang dengan sengaja merahasiakan ini semua untuk dijadikan sampel dengan tujuan membuat tentara super sebagai pertahanan Amerika Serikat. Tak hanya itu saja, Levi juga menemukan sebuah folder bernama Stray Dog yang merupakan sebuah protokol darurat di mana jika rahasia ini terbongkar, maka secara otomatis peledak raksasa akan meledak dengan sendirinya dengan radius 4,2 km.
Setelah mengetahui rahasia besar tersebut, mereka lanjut mencari jalan keluar. Namun di tengah pencarian, Drasa terkena jebakan makhluk penunggang kuda dan langsung menyeretnya ke sebuah tempat. Setelah mengikuti jejaknya, Levi berhasil menemukan kemana Drasa dibawa, yaitu ke sebuah lubang besar berisi rudal yang belum diluncurkan. Dan disinilah sekarang Drasa berada, diikat dan digantung oleh makhluk tersebut. Di saat akan menyerangnya, ini yang terjadi. Beruntung Levi datang tepat waktu dan Drasa berhasil selamat. Lalu mereka kembali mencari jalan keluar dan menemukan sebuah ruangan berisi tanaman yang sedang berevolusi seperti yang sudah dijelaskan oleh ilmuwan tadi. Di saat memeriksa tanaman itu, tanpa sengaja Drasa menginjak akar yang membuatnya terjebak. Sehingga dengan terpaksa, Levi melepaskan peledak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah sampai ke permukaan, mereka terus berjalan dan menemukan sebuah gudang berisi mobil jeep dilengkapi alat penderek yang sepertinya masih bisa digunakan. Dengan pengalamannya saat PKL, Levi pun mulai mengotak-atik mobil tersebut dan langsung OTW ke lokasi awal mereka terjatuh. Setibanya di lokasi tali yang putus saat Levi menyeberang, mereka pun langsung mengkaitkan talinya ke mobil jeep tersebut. Namun rintangan belum berakhir karena di saat mereka akan naik ke atas, tiba-tiba muncul makhluk akar yang langsung menyerangnya. Alhasil, ya karena jagoan kita sangat kuat, mereka berhasil menjatuhkan makhluk-makhluk yang mengejarnya dan berhasil naik ke permukaan dengan selamat. Karena waktu yang sangat terbatas, Levi bergegas kembali ke pos meneranya menggunakan tali milik Derasa. Sesampainya di sana, Levi langsung memberikan laporan bulanan menggunakan telepon satelit. Namun tak diduga, telepon satelit itu tersambung langsung dengan Ibu Reta yang baru saja mendapatkan laporan terkait komputer di dalam jurang yang aktif. Sehingga Reta bertanya siapa yang sudah melakukannya. Selain menjelaskan tujuan perusahaan yang sedang mengembangkan proyek tentara super sebagai pertahanan negara Amerika Serikat, karena Levi tidak mengaku, Reta terpaksa akan mengeksekusi rekan seperjuangannya siapa lagi kalau bukan Drasa. Menyadari hal buruk akan menimpanya, Levi dan Drasa sepakat bekerja sama membuat rencana antisipasi. Mereka mulai meletakkan peledak pada semua setelit penyelubung untuk menyambut kedatangan Reta dan anak buahnya. Ibu Reta akhirnya tiba di sana, namun dia tidak menemukan Levi dimanapun. Dan menyadari jika Levi dan Drasa sudah bekerja sama. Reta langsung meluncurkan drone untuk mencari mereka. Selesai menghancurkan drone tersebut, Levi dan Drasa langsung mengambil posisi untuk menembak peledak yang sudah ditempel pada satelit. Alhasil, sesuai penjelasan di awal, jika satelit penyelubung itu meledak, maka protokol keamanan akan secara otomatis diaktifkan yang menyebabkan ledakan dengan radius 4,2 km.
Dengan cepat, Reta naik ke helikopter untuk segera pergi dari radius ledakan. Begitu juga dengan Levi dan Drasa yang bergegas pergi ke tempat yang aman. Namun Levi yang masih berlari dengan kaki terpincang dan Reta yang masih berjuang dengan nasibnya, tiba-tiba sayang sekali Reta tidak berhasil selamat. Begitupun Levi yang entah gimana keadaannya. Yang jelas satu-satunya orang yang selamat adalah Drasa yang langsung kembali ke kampung halamannya. Di bulan April, 2 bulan setelah kejadian itu, kini Drasa memulai kehidupan barunya yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe tempat wisata di pinggir pantai. Yang tanpa diduga, Levi muncul di sana setelah ia berhasil selamat dari kejadian itu. Film pun tamat. Ending yang sangat gege. Oh ya kawan, kalian pasti bertanya-tanya kenapa Levi dan Drasa tidak terkontaminasi biokimia padahal mereka kan masuk ke dalam jurang. Nah, karena kimia itu membutuhkan waktu berjam-jam kawan untuk mengkontaminasi, sedangkan mereka berdua kan masih berada di batas waktu yang aman. Dan juga kenapa Levi masih bisa selamat dari ledakan? Ya karena dirinya terjatuh ke dalam air sungai kawan, yang membuat Levi aman dari radiasi ledakan itu. Oke kawan, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.